Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi dikenal sebagai filosof pertama yang lahir dari kalangan Islam. Nasabnya sampai pada kaftan berdarah Arab asli. Semasa hidupnya selain berbahasa Arab, dia juga mahir berbahasa Yunani. Dia juga salah seorang ilmuwan besar Muslim dalam bidang kedokteran dan pemilik salah satu pemikiran terbesar yang dikenal sepanjang peradaban manusia. Al-Kindi dilahirkan di Kufah. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan pada masa Khalifah Ar-Rasyid. Ia dipanggil dengan Al-Kindi karena dihubungkan dengan kabilahnya, yaitu kabilah Arab Kindah. Dia dijuluki filosof Arab karena dialah filosof Muslim yang pertama. Barangkali karena dialah salah satunya di antara sekian banyak filosof Muslim yang tidak diragukan kearabannya. Perlu disebutkan bahwa berbagai literatur barat telah menyelewengkan namanya menjadi Al-Kindius, sekalipun literatur barat saat ini menulis dengan namanya yang benar, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi menghabiskan masa kecilnya di Kufah bersama orang tuanya. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaannya yang yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu di Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, kemudian filsafat logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, biografi, kedokteran, dan teknik mesin. Kejeniusan dan kemampuannya dalam berbagai bidang sempat menjadi sumber kedengkian bagi orang-orang yang dengki dan lemah jiwanya. Sehingga hampir saja Al-Kindi dipenjara, dicambuk, dan diboikot. Anehnya di antara mereka juga ada yang menjelek-jelekan perilakunya dan mengklaimnya sebagai orang pelit. Penemuan ilmiah dan pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan besar yang setara dengan Ibnu Al-Haytham dan Al-Biruni. Dia memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan besar lainnya sepanjang sejarah. Kalau saja dia tidak hidup pada masa itu, barangkali peradaban Islam tidak akan semaju waktu itu. Al-Kindi termasuk ilmuwan yang hidup pada masa pergerakan terjemah dan dia sendiri adalah seorang penerjemah. Penemuan di bidang astronomi. Al-Kindi mengamati posisi bintang, planet, dan letaknya dari bumi. Dia memperingatkan dampaknya pada bumi. Kemungkinan pengukurannya, penentuan pengaruhnya sebagai yang terjadi pada fenomena air pasang dan surut yang sangat berkaitan erat dengan posisi bulan. Dia memiliki pemikiran yang cerdas dan keberanian ilmiah yang menjadikannya berani menghubungkan antara fenomena dengan fenomena alam lainnya di atas bumi sehingga dapat menciptakan penemuan baru. Penemuan di bidang ilmu alam dan fisika. Al-Kindi membuat tesis tentang warna biru langit. Dia menjelaskan bahwa warna biru langit bukanlah warna langit itu sendiri, melainkan warna dari pantulan cahaya lain yang berasal dari penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. Tesis ini mendekati banyak penafsiran ilmiah yang benar yang kita ketahui pada masa sekarang. Penemuan di bidang kimia, industri kimia, dan ilmu perlogaman. Dalam penelitiannya di bidang kimia, Al-Kindi telah memberikan kontribusi yang banyak bagi negeri dan warga negaranya. Dia menguasai berbagai macam ilmu kimia seperti dalam pembuatan parfum aroma kimia, kimia untuk membuat kaca, warna, dan besi. Dia memiliki sebuah tesis yang berhubungan dengan pembuatan parfum secara kimiawi dan menciptakan berbagai aroma dari parfum itu seperti pembuatan minyak kasturi. Dia menyebutkan bahan-bahannya, cara penyulingannya, dan cara penyampurannya. Demikian juga dengan pembuatan parfum aroma bunga mawar dan aroma bunga jasmin. Karya bidang ilmu logika dan filsafat. Al-Kindi mendalami filsafat Yunani dan menerjemah sebagian buku-bukunya, menambah dengan keterangan dan komentar yang menunjukkan pada kemampuannya yang sangat besar dalam bidang itu.
Kenyataan inilah yang membuat Khalifah Al-Ma'mun memberikan tugas padanya untuk menerjemahkan buku-buku karangan Aristoteles. Dia juga menguasai pemikiran dan filsafat Persia dan India. Dia menelusuri metode filsafat dan metode matematika sebagaimana yang dilakukan oleh para filsuf Yunani.